Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamonangan Marcelino J. Situmorang dari kelas K Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip maqasid syariah filsafat hukum Islam. Maqasid syariah secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat, mendukung merealisasikan syariat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri', baik yang umum maupun khusus, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai tiap zaman, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid daruriyat ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap maqasid syariah hajiat tatkala syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengkasar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan memperbolehkan jamaknya. Pelengkapan maqasid syariah. Pelengkap maqasid tasniyat syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat. Bagi bersuci tatkala syar'i mensunatkan membeli hewan kurban. Disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundangan-perundangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabahnya. Artinya jika status hukum munasabahnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangannya, dan mempunyai perantara yang mengantar pada perbuatan itu. Terlarang tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian.